Oke, Oke, Sobat Sobat Setir. Setir. Kalau gitu jangan lupa tungguin video kita cobain Toyota C Plus Sport. Betul banget. Let's go! Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Oke, kali ini gue lagi ada di Pulau Samosir, lebih tepatnya di Pantai Batu Hoda. Nah, di sebelah gue ini ada si imut-imut nih, si C Plus Sport, Toyota C Plus Sport. Jadi pasti Sobat Setir penasaran dong, kenapa ada mobil seimut ini, sekecil ini, tiba-tiba kok ada di pantai, apalagi di Pulau Samosir. Jadi gini ceritanya Sobat Setir. Toyota itu punya sebuah program baru, yaitu namanya EV Smart Mobility. Jadi EV Smart Mobility ini merupakan bukti konkret dari Toyota bahwa ingin menurunkan emisi gas buang di Indonesia. Nah, target ya di tahun 2030 sekitar 29% dikurangi, lalu di target 2060 benar-benar zero emission. Wah, gokil ya programnya dari Toyota ini. Lalu, sebenarnya sebelum di Pulau Samosir, EV Smart Mobility ini ada di Pulau Bali. Dan dinyatakan di Pulau Bali bahwa programnya bisa dibilang sukses karena menurunkan emisi gas buang di Pulau Bali. Jadi, sekarang mobilnya ditaruh di Pulau Samosir, banyak banget mobil Sobat Setir. Ada sekitar 4, 5, 6 lebih lah untuk menurunkan gas emisi buang di daerah sini. Jadi nanti ketika programnya sudah berhasil di Pulau Samosir, akan dipindahkan ke daerah-daerah wisata lainnya. Oke Sobat Setir, jadi daripada penasaran, yuk ikutin video ini sampai habis. Let's go! Nah, buat Sobat Setir yang penasaran, pengen cobain langsung si C Plus Sport ini, bisa memesan melalui aplikasi M Toyota atau Track to Go, atau bisa telepon ke call center di 150.009. Oke, jadi buat Sobat Setir yang penasaran, langsung hubungi di situ, langsung pesan melalui itu, nanti bisa nyobain nih si imut-imut kecil C Plus Sport. Lucu. Oke Sobat Setir, jadi kita mulai dari eksterior dulu nih, lebih tepatnya eksterior depan. Kalau kita ngeliat mukanya tuh lucu, imut kecil segini, lucu. Lalu dia punya kaca yang gede banget, dan di sini ada sensor-sensor nih Sobat Setir. Lalu dia punya wiper panjang 1 buah, dan yang unik adalah ini nih, dia punya hidung merupakan charging port tuh. Jadi ngecasnya melalui sini nih. Jadi tinggal Sobat Setir colok pakai kabelnya, colok ke sini, lalu bisa charging. Nah, oh iya, hampir lupa. Tentunya yang ikonik logo Toyota yang ada biru-birunya nih, yang berarti dia EV atau hybrid. Oke, lalu dari segi lampunya, dia udah LED multi reflektor yang emang cahaya terang banget Sobat Setir. Lalu untuk lampu sennya halogen, dan di sini ada sensor parkir nih, 1, 2, ada 2 buah sensor parkir. Nah, karena ini merupakan sebuah mobil EV, jadi sebenarnya nggak perlu pendinginan ya di sini ya. Jadi di sini terdapat grill yang terbukanya hanya sedikit. Gokil, keren banget. Kalau gitu kita geser ke samping, kita lihat dari sisi sampingnya. Bergeser ke samping Sobat Setir, dapat terlihat nih pintunya yang panjang banget. Ya karena memang mobilnya kan 2 pintu ya, jadi pintunya memang harus besar nih, segini. Nah, ngebahas masalah pintunya berbahan plastik. Di sini juga berbahan plastik. Jadi mobil ini memang secara keseluruhan berbahan plastik ya untuk bodinya ya, karena memang ini kan sebuah mobil listrik, jadi kita harus mengincar bobot yang serendah mungkin gitu. Jadi lebih efisien juga kan penggunaan baterainya. Untuk dimensinya sendiri Sobat Setir, mobil ini memiliki panjang di 2490 dan lebar di 1290 dan tingginya di 1550. Tuh, tingginya cuma segini. Nah, jika dibandingkan dengan mobil harian yang banyak di jalanan, kurang lebih kita bandingkan sama Brio ya. Jadi, Brio memiliki panjang di 3800 mm dengan lebar 1680 mm dan tinggi di 1485 mm. Jadi Sobat Setir, kalau bisa dibayangin nih, mobil ini lebih tinggi dari Brio, tapi dari segi lebar dan panjangnya lebih panjang dan lebar si Brio. Jadi kurang lebih ya ukurannya kebayang lah ya Sobat Setir. Lalu kita turun ke bawah untuk ukuran ban. Jadi bannya menggunakan Bridgestone ukuran 155/70 ring 13. Jadi bannya kecil, cuman masih proper nih dipakai di jalanan. Dan dia sebenarnya dalamnya pakai velg kaleng ya, tapi di luarnya dibalut dengan
dop berbahan plastik. Oke sobat setir, kalau gitu kita geser ke belakang, kita lihat bagian belakangnya. Oke sobat setir, jadi dari sisi samping-sampingnya si mobil ini, dia terdapat stiker-stiker nih. Di sini ada tulisan Wheel of Toba dan di sini ada motif yang khas dari Toba. Jadi mobilnya lebih kelihatan cantik nih, karena kan mobilnya basicnya warna putih, ketemu warna merah di sini, pokoknya jadi manis banget deh. Kalau gitu kita bahas dari sisi belakangnya. Sisi belakangnya, di sini ada high mount stop lamp, terus di sini juga ada lampu rem dan lampu sen dan lampu mundur yang masih halogen. Lalu untuk ukuran kacanya sendiri gede nih sobat setir. Tuh. Ukurannya gede dan di sini ada logo C+ Sport. Lucu gitu, logonya kayak stiker tapi timbul, dan di sini ada himbauan untuk mobilnya berjalan di 60 km/jam. Kalau kita turun ke bawah sobat setir, di sini terdapat 4 sensor parkir dan di sini ada reflektor nih. Oke sobat setir, jadi karena memang dari Jepangnya mobil ini diciptakan untuk mobil commuting aja nih. Jadi kayak dari rumah ke kantor, dari kantor balik ke rumah, atau ngantar sekolah anak dan segalanya. Jadi mobil ini tidak disiapkan untuk membawa barang banyak. Jadi ya emang buat bawa barang harian aja kayak tas kerja, tas anak gitu-gitu. Tapi ya tetap aja sih, bagasinya kapasitasnya ya lumayan lah sobat setir buat bawa barang-barang harian. Dan uniknya di sini ada si kabel chargernya nih sobat setir. Jadi nanti setelah kita bahas interior, kita akan praktekin ke sobat setir gimana cara nge-charge si C+ Sport ini. So, ayo ikutin gua, kita masuk ke interiornya C+ Sport. Let's go! Oke sobat setir, masuk ke dalam interiornya. Kalau pertama kali ngeliat setirnya sih udah kenal nih setirnya. Mirip setir Innova ya. Lalu dia punya dashboard yang desainnya tuh futuristik banget sebenarnya, unik. Dan dia punya instrument cluster di tengah nih. Tapi untuk mobil ini belum punya head unit, jadi belum bisa dengerin lagu di mobil. Tapi ya nggak masalah lah, kita nikmatin aja perjalanannya kan. Di sini ada charging port. Lalu di sini buat ngunci mobilnya, ngunci buka mobilnya, dan di sini ada port lighter nih di sini. Oke, lalu bergeser ke bawah. Nah, ini dia yang unik. Jadi karena mobil-mobil listrik, jadi kita untuk pergantian giginya tinggal pencet aja nih. Di sini ada R, N, sama D. Jadi nggak ada P-nya nih, nggak ada parknya nih. Terus di sini ada sensor parking. Lalu di sini ada 2 pencetan heated seat. Tuh ya, mewah banget. Kalau kita lihat di kanan, di sini ada headlight adjuster, jadi bisa naik turunin arah sorotan cahaya. Lalu di sini untuk matiin sensor si forward collision mitigation-nya nih di sini. Nah, untuk nyalainnya, pertama yang harus kita lakukan adalah injak rem pastinya. Injak rem, lalu tekan tombol power yang ada di sini nih di bawah konsol AC. Tut. Nah, jadi kayak gini tuh sebenarnya mobilnya udah nyala sobat setir. Asalkan sobat setir lihat di instrumen clusternya tulisan ready-nya udah nyala. Nah, ada apa aja sih di instrumen clusternya? Jadi pastinya kita dikasih tahu berapa kecepatan kita, odometer kita, posisi gigi kita ada di netral, di D atau di R. Lalu ada informasi baterai, posisi parkir, pintu kebuka dan segala macamnya. Banyak nih macam-macam nih pilihannya. Keren. Lalu dia nggak punya rem tangan yang ditarik atau dicongkel, dia rem tangannya di kaki. Tuh. Nah, posisinya kalau misalkan udah direm, masuk D, udah tinggal jalan sobat setir. Oke, kita matiin lagi ya. Bergeser ke bawah, di sini ada 2 cup holder yang gede nih sobat setir, buat nyimpan botol-botol ya pastinya ya. Karena di bagian pintu di sini nggak ada cup holdernya. Door trimnya juga dari bahan plastik nih. Dan di sini ada tulisan-tulisan Jepang gitu. Dan yang unik ya, untuk jendelanya nggak pakai engkol atau dipencet, nggak elektrik, tapi modelnya oke. Jadi kayak kaca kijang zaman dulu gitu, kaca row ketiga. Unik banget ya. Jadi daripada berlama-lama sobat setir, mending kita langsung cobain aja mobilnya. Nanti gue bakal sharing driving experience-nya. Kita jalan aja kali ya. Oke. Udah ready, masukin ke D, tinggal jalan. Dah.
Oke sobat setir, jadi gue udah di dalam si Toyota C+ Sport. Impresi gue pertama kali pas duduk di sini, posisi duduknya tuh adjustable banget. Jadi gini sobat setir, dia bisa maju mundur, dia juga bisa reclining, tapi memang dia belum bisa naik turun. Tapi sebenarnya sitting positionnya udah enak, jadi nggak perlu dinaikin, nggak perlu diturunin lagi. Dan yang bikin gue amazed adalah setirnya ternyata tilt and telescopic, jadi bisa dimajuin. Tuh, sedekat banget nih sama kita posisinya nih. Oh, sorry, kedeketan. Nah, segini oke nih. Sip, mantap. Kalau gitu kita lanjut jalan. Let's go. Kita muter-muter Pulau Samosir. Oke sahabat setir, setelah tadi kita nge-adjust posisi berkendaranya, sekarang kita langsung gas cobain mobilnya nih. Tepat banget, kita lagi di Pulau Samosir. Jadi kita keliling Pulau Samosir nih sobat setir, seru banget. Nah, yang pertama kali gue notice adalah dia punya visibilitas yang sangat luas. Jadi kaca depannya gede, kaca kanan kirinya gede, kaca belakangnya juga gede. Walaupun kaca kanan kirinya kebagi 3 nih, satu di tengah yang buat diisi geser-geser ini, buat bukanya. Setelah kita ngomongin masalah visibilitas, tentunya kita ngebahas soal dashboard nih. Jadi dashboardnya memang memiliki desain yang futuristis dan juga perpaduan dua warna yang unik banget, panda, hitam dan putih gitu. Jadi bikin mobilnya lucu luar dan dalam. Instrumen clusternya juga sudah digital, menyampaikan banyak informasi, salah satunya kecepatan kita, sisa baterai kita berapa, terus juga ada average kilometer per kilowatt hour kita berapa, dan posisi gigi kita di mana. Gitu. Sekarang sih lagi di 13,4 km per kilowatt hour. Lalu kita turun ke bawah. Di sini ada laci penyimpanan terbuka yang panjangnya hampir 3/4 dari dashboard itu sendiri. Lalu di bagian penumpang juga ada laci penyimpanan terbuka yang sisa 1/4 tadi. Jadi di sini lebih didominasi oleh penyimpanan terbuka nih. Mungkin ya memang seperti itu gayanya dari sebuah mobil commuting ya. Lalu kita turun ke bawah lagi. Di sini ada shifternya bukan model geser, bukan model putar, tapi model pencet nih. Ada RND, dia nggak punya P karena dia merupakan sebuah mobil listrik. Jadi kalau misalkan sobat setir mau berhenti, tinggal taruh di netral, terus injek rem tangannya yang ada di bawah gitu. Turun ke bawah lagi, ada knob AC, bukan model yang biasa. Menurut gue nih unik nih, karena dia model shifter knob yang diputar. Kalau kita putar itu nge-adjust fan-nya, kalau kita pencet itu nge-adjust AC-nya. Jadi mobilnya cukup simple, cukup praktis, dan dioperasikannya juga sangat mudah gitu. Di bagian kanan kiri dari knob AC-nya ada heated seat. Jadi kan memang mobil ini langsung diimpor dari Jepang. Kalau kita dengerin nih sobat setir lagi jalan kayak gini, kita bisa dengar suara road noise. Mungkin karena profil ban yang tidak begitu tebal, serta bannya itu kurus banget sobat setir. Dan dia emang yang tadi gue udah bilang di luar bahwa ini mobil bahannya hampir kebanyakan plastik nih. Jadi ya pasti suara ada bocor-bocor lah. Tuh, jadi road noise sedikit masuk, terutama ketika kita nyalain AC nih. Kalau kita matiin AC, tuh lebih silent bunyi motor listrik aja nih, berdengung, yang menurut gue tuh suatu hal yang unik ya, gue senang banget sih dengerinnya. Oke, kita nyalain lagi AC-nya. Dan sobat setir, karena emang ini kacanya model yang begini nih, jadi memang dari luar tuh suara tuh lumayan bocor. Tapi ya oke lah, masih bisa ditoleransi gitu, masih enak juga gitu. Terus kita ngebahas masalah bantingannya nih sobat setir. Bantingannya lumayan stiff, nggak sekeras itu, tapi juga nggak seempuk itu. Bantingannya lumayan stiff, terus dia juga handlingnya direct banget. Handlingnya direct karena memang dia tidak menggunakan power steering. Nah, jadi dia tidak menggunakan power steering, jadi benar-benar yang kita pegang setir langsung terhubung ke ban, langsung terhubung ke jalanan. Karena dia direct dan mobilnya kecil, jadi dia sedikit ngasih tuh, coba ya, kita coba. Dia sedikit ngasih kita rasa berkendara semacam go-kart film ini gitu deh. Jadi ya asik banget sih sebenarnya. Cocok lah buat commuting di jalan raya gitu ya. Terutama jalan-jalan Jakarta yang padat merayap. Wah, jadi kita bisa nyelip-nyelip nih mobil ini nih.
Kemudian ngomongin masalah motor listriknya. Motor listriknya berada di belakang. Jadi mobil ini RWD dan dia single speed, menghasilkan tenaga sekitar 12 horsepower serta torsi di 56 Nm. Nah, untuk pengecasannya Sobat Setir, sekitar 5 jam sampai full kalau kita menggunakan charger 3500 watt ya. Gitu. Dan dia punya range di 150 km jika kita tidak menggunakan AC. Namun jika kita menggunakan AC di sekitar 80 hingga 90 km lah Sobat Setir. Jadi ya memang untuk mobil listrik tuh kita memang harus ujung-ujungnya kita harus memilih. Sama sih mesin bensin juga sih. Kita mau punya range yang lebih jauh tapi kita mengorbankan kenyamanan AC, atau kita punya kenyamanan AC tapi kita memiliki range yang tidak sebegitu jauh. Jadi pada akhirnya pilihannya jatuh ke Sobat Setir sendiri gitu. Nah Sobat Setir, dari tadi kan kita udah lumayan nih, udah coba muter-muter si mobil ini di tempat yang emang menurut gua pribadi sih indah banget di Pulau Samosir. Lihat kanan, lihat kiri, semuanya hijau-hijau, wah nyegerin mata banget lah. Sampai akhirnya gue lupa nih, gue udah muter-muter, baterai gue udah mau setengah. Jadi mending langsung aja kita balik lagi, kita cari charging station dan kita sekalian ngecharge nih. Gue juga bakal nunjukin Sobat Setir gimana cara ngecharge Toyota C+ Sport. Oke. Nah, sekarang gue udah bawa chargernya si Toyota C+ Sport. Dan di charging stationnya udah ada cara-caranya nih. Langkah pertama, ambil charger kit dulu. Udah ada. Langkah kedua, sambungkan kepala steker ke lubang steker sumber listrik. Nanti kita colokin. Yang ketiga, ambil kepala nozzle charger yang ini nih, berwarna biru, sambungkan ke lubang nozzle charger di bagian depan mobil Toyota C+ Sport. Kemudian, ketika aliran listrik berhasil terkoneksi, lampu indikator merah di dashboard akan menyala dan muncul status pengisian baterai di bagian MID kendaraan selama beberapa detik. So, udah kasih tahu kayak gini, langsung aja kita praktekin. Nah, ini semua udah kecolok, di adaptornya juga udah ada, lampunya udah nyala. Jadi langsung aja kita colokin. Kita buka dulu, pastinya. Kita cetek dikit, langsung colok aja Sobat Setir. Langkah ketiga sudah kita lakukan, so kita tinggal masuk ke dalam, kita cek langkah keempat. Jadi memang sudah proses mengisi nih. Itu kurang lebihnya Sobat Setir. Tuh. Gokil. Enak banget nih. Jadi sekian experience cobain Toyota C+ Sport di Pulau Samosir. Emang mobil kecil ini cocok banget nih buat orang-orang yang emang pengen commuting, alias dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor, pergi deket-deket aja. Gokil. Nah, buat Sobat Setir yang pengen ngerasain experience yang sama kayak gue, bisa datang ke Pulau Samosir, tapi jangan lupa untuk download aplikasi Track2Go dan daftar melalui aplikasi Track2Go. Jangan lupa untuk klik lonceng di bawah ini. Oke Sobat Setir, kalau gitu selain klik lonceng, jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, serta follow IG kami di @setir.kanan. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah! Jadi memang tidak disiapkan untuk membawa barang-barang banyak. Aduh, gue nahan batuk. Lu udah ngerasa sih suara gue udah aneh?